Salam damai sejahtera para kekasih Kristus. Senang bisa berjumpa kembali dalam renungan singkat pemelihara iman. Tema kita hari ini adalah tetap lakukan kebenaran. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 3 berbunyi, "Tetapi Petrus berkata, 'Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu?'" Para kekasih Kristus, di dalam bahasa Ibrani, kebenaran diungkapkan dengan sebuah istilah, yaitu sedekah. Sedekah berarti kebenaran yang berpilin erat dengan keadilan dan kasih bagi orang yang lemah. Orang yang benar adalah orang yang melakukan kehendak Allah dengan hidup adil dan bersedia berbagi berkat bagi sesama. Di dalam gereja mula-mula di Yerusalem, spirit kebenaran atau sedekah berkobar-kobar. Kisah para Rasul menggambarkan bahwa kumpulan orang percaya hidup sehati dan sejiwa. Segala sesuatu didedikasikan untuk hidup bersama, sehingga tidak ada kesenjangan kesejahteraan di antara mereka. Tekanan politik dari pemerintah dan institusi keagamaan Yahudi membuat orang Kristen tidak dapat bekerja dan berdagang. Namun, di dalam kondisi yang sulit sekalipun, orang percaya tidak hidup untuk dirinya sendiri, melainkan mereka hidup di dalam sedekah, di dalam kebenaran dan keadilan. Dengan jalan hidup yang demikian, orang percaya mampu bertahan dan berkembang. Tak mau kalah dengan Yusuf atau Barnabas yang mempersembahkan hasil penjualan ladangnya kepada para rasul, Ananias dan Safira juga menjual sebidang tanah dan memberikan sebagian hasil penjualannya kepada gereja. Namun alih-alih mendapatkan pujian, Ananias justru dikecam oleh Petrus, bahkan dianggap telah dikuasai iblis dan saat itu juga rebah dan kehilangan nyawa. Kematian Ananias yang kemudian disusul oleh Safira merupakan akibat dari mendustai Roh Kudus. Dengan berdusta tentang harga penjualan tanahnya, kebaikan yang diperbuat oleh Ananias dan Safira menjadi sebuah kebohongan yang memalukan. Saudara kekasih Kristus, peristiwa ini mengajar bahwa kebenaran tidak dapat dilakukan setengah hati, apalagi ditutupi dengan akal-akalan. Sebab kebenaran yang setengah-setengah bukanlah kebenaran. Iblis bekerja menyesatkan manusia dengan cara membuka separuh kebenaran dan kemudian mengkhianati manusia itu habis-habisan begitu mereka mempercayai separuh kebenaran yang dibukakannya. Dalam konteks yang demikianlah Petrus mengecam Ananias sebagai seorang yang dikuasai iblis. Sebab ia membuka separuh kebenaran dan mengakali sisanya. Kebinasaan Ananias dan Safira menegaskan bahwa kebenaran manipulatif merupakan penghujatan terhadap Roh Kudus. Di tengah kehidupan yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan berita hoax,
Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup secara benar dan adil. Keberpihakan kita kepada yang lemah menjadi panggilan yang tak terelakkan, yang tak dapat disamarkan dengan kesalehan semu. Spiritualitas tanggung komunitas orang percaya perlu dilawan dengan totalitas cinta kasih bagi siapa saja. Dengan itu, iman Kristen akan menjadi pukulan telak bagi dunia yang penuh dengan kepalsuan. Oleh karena itu, saudara, bumikanlah keadilan dan cinta dimanapun kita berada. Praktik kejujuran di tengah keluarga, keramah tamahan di dalam gereja, dan solidaritas di tengah masyarakat tak boleh berhenti meski pandemi tak kunjung usai. Jangan lelah untuk hidup dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, Sang Sumber dan Penuntun pada kebenaran dan cinta, jadikanlah kehidupan kami menjadi saluran berkat dan cinta-Mu. Mampukanlah kami tak lelah-lelah hidup di dalam kejujuran di tengah dunia yang penuh kepalsuan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah merenung bersama dengan saya, Pendeta Andri Purnawan dari GKI Dharma Satelit. Tuhan memberkati saudara semua.